Pengenalan energi angin serta sejarahnya. Angin adalah sumber energi yang tersedia cukup berlimpah di alam. Pemanfaatannya telah dimulai sejak tahun 5000 sebelum Masehi untuk menggerakkan baling-baling perahu di Sungai Nil. Tahun 2200 sebelum Masehi, Cina telah memanfaatkan energi angin untuk pompa air, dan di Timur Tengah telah dimanfaatkan untuk menggiling biji-bijian. Penerapan bisa dalam bentuk wind farm ataupun stand alone, baik yang terhubung ke dalam grid maupun tidak. PLT angin sangat cocok diterapkan pada lokasi terpencil maupun yang telah mempunyai grid. Keberadaan dan kelangsungan suatu PLT angin ditentukan oleh pemilihan lokasi yang tepat berdasarkan data angin yang akurat dan berlaku sepanjang waktu guna mesin turbin angin. Pada tahun 2005 telah dipasang 2 menara anemometer di Universitas Cendrawasih, Wainau, Abapura, Provinsi Papua, dan Desa Borongloe, Kecamatan Pajukuhang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum pemasangan anemometer ini telah dilakukan pengumpulan data sekunder, terrain, dan lingkungan, informasi rencana pengembangan daerah, dan data pendukung lainnya terutama di bidang energi. Energi angin adalah salah satu sumber alternatif yang tidak menghasilkan polutan dan emisi selama operasi. Energi angin merupakan salah satu metode yang bersih dan teraman dari pembangkit listrik terbarukan. Tenaga angin memiliki potensi besar dan telah tumbuh cepat dalam beberapa tahun terakhir. Angin adalah salah satu sumber terbaik dari energi alternatif. Angin mengacu pada pergerakan udara dari daerah tertekan tinggi ke daerah tekanan yang rendah. Angin ini disebabkan oleh pemanasan yang tidak merata ke permukaan bumi dengan matahari. Udara panas naik dan udara dingin mengalir untuk mengeringkan tempatnya. Selain yang diperlukan untuk pemeliharaan, energi angin merupakan salah satu metode yang terbersih dan teraman dari pembangkit listrik terbarukan. Pengumpulan angin dapat dibuat untuk perangkap energi angin dengan menempatkan beberapa turbin angin di lokasi yang sama untuk bertujuan menghasilkan sejumlah besar tenaga listrik. Cara kerja energi angin. Secara sederhana, turbin angin memiliki beberapa bagian inti, yakni bilah, poros, generator, dan tiang penyangga. Turbin angin mengubah energi kinetik yang dimiliki energi angin menjadi energi mekanik. Energi kinetik dari angin menabrak bilah turbin angin, sehingga bilah ini berputar membuat poros berotasi. Rotasi poros inilah yang kemudian menggerakkan generator dan akhirnya menghasilkan listrik. Terdapat berbagai macam sistem yang dapat meningkatkan safety dan efisiensi dari turbin angin. 1. Gearbox. Alat ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir untuk menjadi putaran tinggi. Biasanya gearbox yang digunakan sekitar 1:60. Brake system digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Generator. Ini adalah suatu komponen terpenting dalam pembuatan sistem turbin angin. Generator ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Penyimpanan energi. Karena ketersediaan akan energi angin, tidak sepanjang hari angin akan selalu tersedia, maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. Oleh karena itu, digunakannya alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai backup energi listrik. Rectifier inverter. Rectifier dapat menyerahkan gelombang sinusoidal AC yang dihasilkan oleh generator menjadi gelombang DC. Inverter berarti pembalik. Ketika dibutuhkan daya dari penyimpan energi, maka satu daya yang dihasilkan oleh aki akan berbentuk gelombang DC. Karena kebanyakan kebutuhan rumah tangga menggunakan satu daya AC, maka diperlukan inverter untuk mengubah gelombang DC yang dikeluarkan oleh aki menjadi gelombang AC agar dapat digunakan oleh rumah tangga. 4. Penjelasan tentang proses pembuatan energi angin. Tahap pembuatan merupakan aplikasi dari tahap analisis dan desain yang telah dilakukan sebelumnya.
Fiberglass dipotong dengan bentuk persegi panjang dan dipasangkan pada pipa plastik yang di tengahnya sudah diberikan poros kuat berupa pipa besi menggunakan epoksi, di mana satu pipa plastik dipasang 8 potongan fiberglass sesuai dengan arah mata angin. Pembuatan generator diawali dengan penempatan magnet permanen secara berlawanan di kutub tengah, garis sudut, dan sekeliling magnet dilem menggunakan epoksi. Kemudian baut batangan dipotong untuk dipasang pada rotor, kemudian dikencangkan dengan mur dan rendam dengan menggunakan resin. Kemudian kawat digulung dan dibelitkan keluar pada mur dan dilebihkan sedikit untuk membuat kabel keluaran dari starator. Setelah semua terpasang, kabel keluaran dari starator dihubungkan ke aki melalui kabel listrik. Kemudian untuk menguji energi listrik yang dapat dihasilkan, lampu LED dihubungkan ke aki menggunakan kabel listrik. Jumlah alat yang akan dibuat adalah 3 pembangkit listrik tenaga angin. Manfaat dan kekurangan energi angin. Keuntungan. Energi angin merupakan sumber energi bersih. Fasilitas tenaga angin sedang meningkat, produksi massal mengurangi biaya, dan angin kekuasaan biaya lebih rendah dari generator lain di tempat yang tepat. Fasilitas energi dan ekologi. Tenaga angin merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan bersih. Angin pembangkit listrik adalah energi efisien dan ramah lingkungan. Kerugian. Masalah ekologi tenaga angin adalah bahwa dapat mengganggu burung. Sebagai contoh, grouse Kansas di The United States perlahan-lahan menghilang setelah munculnya kincir angin. Solusi saat ini adalah pembangkit listrik lepas pantai. Lepas pantai pembangkit dengan harga yang lebih tinggi tetapi dengan efisiensi tinggi. Di beberapa daerah ekonomi tenaga angin tidak mencukupi. Angin intermittent di banyak tempat dan bahkan lebih buruk lagi di tempat-tempat seperti Taiwan dan musim panas mana ada tinggi permintaan listrik dan putih hari. Ketika ada angin kurang menunggu untuk kompresi udara dan pengembangan teknologi energi penyimpanan. Tenaga angin memerlukan banyak lahan untuk membangun peternakan angin sebelum dapat menghasilkan lebih banyak energi. Ketika dihasilkan tenaga angin, turbin angin akan menghasilkan banyak suara sehingga menemukan beberapa tempat kosong untuk membangun. Angin kekuasaan generasi yang saat ini masih belum matang dan ada banyak ruang untuk pembangunan. Pembatasan dan kelemahan. Ada beberapa pembatasan dan kerugian dalam penggunaan energi angin. 1. Kecepatan angin energi yang dihasilkan tidak stabil. 2. Pemanfaatan energi angin sangat dibatasi oleh lokasi geografis. 3. Efisiensi konversi energi angin rendah. 4. Angin energi adalah jenis baru energi dan peralatan yang sesuai tidak sangat dewasa. 5. Sangat cocok untuk angin pembangkit listrik di tempat mana medan relatif lebar, mana ada lebih sedikit hambatan atau di mana dataran lebih tinggi.